Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah lebih baik. Mungkin baik. Farah bisa cek PowerPoint. Baik. Saya akan mencoba slide slow. Sudah Apakah terlihat perpindahannya? Terlihat. Oke. Baik, saya ingatkan untuk tim dapat mulai melakukan presentasi ketika waktu hitung mundur tersisa 25 menit. Dan peserta lain tentunya jangan lupa untuk melakukan presentasi pada tautan yang sudah kami sediakan. Dunia bergerak sangat dinamis, bukan hanya karena takdirnya demikian, namun juga karena karya dari generasi muda. Karena rasa kami berkarya, karena cita kami mencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta yang kami banggakan rekan-rekan inovator muda. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Brawijaya yang beranggotakan Evara Kazanzamalda, Farah Hamidah dari Kedokteran Hewan, dan saya Muhammad Huzain dari Teknik Elektro. Dibimbing oleh Dr. Hewan Yudit Oktanela MSI, dengan bangga mempersembahkan PKM penelitian dengan judul Efektivitas Teknologi Plasma Medis dalam Dekontaminasi Staphylococcus aureus sebagai terapi mastitis subklinis terbaru. Saat ini, minat akan konsumsi susu terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan susu mencapai 5% per tahun, sedangkan tingkat pertumbuhan produksi hanya sebesar 3% per tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kebutuhan susu nasional tahun 2019 mencapai 4,3 juta ton, sedangkan produksi hanya mampu memenuhi 22% kebutuhan nasional. Sisanya 78% diperoleh dari impor. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan susu, seperti dalam hal manajemen kesehatan, terutama penyakit mastitis, sebagai penyakit yang sering terjadi pada sapi perah. Fenomena gunung es, seperti terlihat pada ilustrasi, menggambarkan kejadian kasus mastitis di Indonesia. Klasifikasi penyakit mastitis terdapat dua macam, yaitu mastitis klinis, ditandai dengan adanya peradangan ambing yang parah, dan mastitis subklinis dikenali dengan adanya perubahan komposisi susu tanpa disertai adanya gejala klinis. Dengan menurunnya kualitas susu serta tidak terpenuhinya standar SNI, maka berujung pada penurunan harga serta penolakan susu oleh koperasi. Menurut studi yang dilakukan Wicaksono tahun 2016, membuktikan bahwa 85 dari 130 sampel yang diuji dinyatakan positif mastitis subklinis. Kasus mastitis subklinis dapat mengakibatkan penurunan produksi susu
hingga 53,5% per hari. Serta menurunkan penghasilan peternak dalam 1 KUD hingga 11 juta rupiah, sebab adanya penurunan komponen susu seperti lemak, protein, dan laktosa. Selama ini, terapi mastitis akibat infeksi Staphylococcus aureus, yakni menggunakan antibiotik. Namun, jenis terapi ini dapat menimbulkan efek negatif, seperti terbentuknya galur mikroba yang resisten dan adanya residu antibiotik. Apabila kadar residu melebihi ambang batas SNI, maka susu akan ditolak. Sehingga, studi mengenai solusi terapi alternatif mastitis subklinis memiliki urgensi yang sangat tinggi. Target luaran dari program ini diantaranya adalah naratif review, laporan kemajuan, gambaran visual pendukung, dan juga laporan akhir. Adapun pelaksanaan program ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus hingga 30 September 2020 secara daring dengan menggunakan analisa data sekunder, pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan pelaksanaan program diawali dengan pengumpulan data, screening data, ekstraksi data, sintesis data, analisis data, kemudian dilanjutkan dengan penulisan naratif review. Proses penulisan dilakukan dengan memperkaya alur berpikir sebagai berikut. Dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi akibat mastitis subklinis. Namun, terapi yang saat ini banyak digunakan adalah terapi antibiotik yang dapat menyebabkan resistensi antimikroba. Maka kami menggagas terapi plasma non-termal dan melakukan studi yang dilanjutkan dengan visualisasi prinsip kerja. Parameter yang digunakan untuk menulis naratif review adalah efektivitas reduksi Staphylococcus aureus, mekanisme inaktivasi mikroba, serta proses pemulihan jaringan yang diberi paparan plasma non-termal. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari artikel ilmiah pada penerbit jurnal seperti Elsevier, PubMed, Springer, dan lain sebagainya dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut. Pada rentang waktu publikasi antara 2010 hingga 2020. Adapun hasil akhir dari screening adalah sebanyak 39 artikel. Sebuah studi yang dilakukan untuk mendeteksi prevalensi kejadian mastitis subklinis didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa sebanyak 59,68% dari 444 sampel dinyatakan positif mengalami mastitis subklinis. Staphylococcus aureus merupakan agen utama penyebab mastitis subklinis. Terapi plasma non-termal adalah terapi yang memanfaatkan plasma atau gas yang terionisasi sebagian ataupun seluruhnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa plasma non-termal selain terbukti efektif dalam terapi pengobatan kanker, juga memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan luka dan mendekontaminasi bakteri. Mekanisme dan tingkat kemampuan dekontaminasi tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis gas, plasma device yang digunakan, waktu paparan, serta kuat tegangan yang digunakan. Melalui grafik tersebut, kami membandingkan jenis gas carrier yang digunakan, yaitu oksigen, nitrogen, argon, dan udara. Terlihat adanya reduksi jumlah koloni terbesar yang terjadi saat menggunakan gas oksigen. Grafik kuat tegangan menunjukkan angka efektivitas reduksi yang terlihat bahwa reduksi tertinggi terjadi saat menggunakan tegangan 0,5 kV. Kuat tegangan akan berpengaruh pada intensitas dan pergerakan molekul reaktif. Melalui studi perbandingan daya inhibisi biofilm, hambatan biofilm akan terbentuk jika diberi paparan plasma setidaknya selama 2 menit. Dalam membandingkan jenis plasma device yang digunakan, terlihat adanya penurunan jumlah koloni yang sangat signifikan hingga mencapai 100% ketika menggunakan jenis perangkat CGCD dan plasma jet, sehingga jenis yang direkomendasikan adalah plasma jet. Jika ditinjau dari lama waktu paparan, jumlah koloni terendah akan didapatkan seiring dengan lamanya waktu paparan dalam rentang waktu optimum. Melalui studi tersebut, kami merekomendasikan penggunaan jenis gas, yaitu oksigen, kuat tegangan setidaknya 0,5 kV, lama waktu pengaplikasian dalam kurun waktu optimum 10 menit, dan menggunakan jenis perangkat plasma jet. Beberapa studi sebelumnya berhasil membuktikan angka reduksi koloni bakteri hingga mencapai 100%. Maka kami menjadikan acuan tersebut sebagai metode bahwa paparan plasma non-termal memiliki potensi yang besar sebagai kandidat terapi mastitis subklinis. Plasma non-termal memiliki kemampuan yang efektif untuk mendekontaminasi bakteri karena tersusun atas campuran partikel yang terionisasi melalui proses oksidatif, perusakan asam lemak, pemecahan dinding sel, dan intervensi respirasi sel.
Berikut adalah konsep visual terapi mastitis subklinis menggunakan plasma non-termal dimulai dari diagnosa dengan CMT yang akan menghasilkan skor sebagai berikut, kemudian dilanjutkan dengan terapi plasma non-termal yang diaplikasikan secara langsung pada kuartir ambing yang teridentifikasi mengalami mastitis subklinis. Berikut adalah perbandingan gambaran anatomi ambing sapi normal dengan yang mengalami mastitis subklinis. Terlihat adanya infeksi Staphylococcus aureus di dalam ductus mammary. Plasma non-termal akan mengemisikan ion-ion seperti OH, O2, O3, dan NO. Ion-ion tersebut memiliki kemampuan menghancurkan biofilm dengan mengubah hidrofobisitas permukaannya. Setelah itu akan teroksidasinya asam lemak tak jenuh yang menyusun membran sel sehingga akan terjadi erosi dan rusaknya sel bakteri. Selanjutnya, molekul radikal reaktif ini akan melakukan penetrasi pada sel bakteri dan merusaknya pada proses dimerisasi basa timin pada untayan DNA. Penghancuran DNA inilah yang akan menginduksi proses apoptosis sel bakteri. Dalam penanganan mastitis subklinis, plasma non-termal juga mempercepat perbaikan jaringan normal pada ambing sapi dengan meningkatkan aktivasi growth factor oleh TGF-beta 1. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari adanya peran dosen pembimbing kami yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Hewan Yudit Oktanela MSI sebagai evaluator, motivator, memberi saran, dan membantu dalam hal pengembangan karya. Potensi hasil dari program ini adalah diajukan haki dan hak cipta. Kami telah menerima surat pencatatan penciptaan berupa desain grafis mengenai mekanisme terapi plasma non-termal pada mastitis subklinis. Universitas Brawijaya sangat mendukung mahasiswanya dalam melindungi karya-karyanya walau hanya dalam bentuk pengembangan ide. Kami telah melakukan publikasi ilmiah pada jurnal Vitek, kemudian publikasi non-ilmiah berpotensi untuk diimplementasikan di peternakan, serta kami telah menghasilkan artikel ilmiah narrative review. Berikut adalah rencana jangka panjang yang telah kami rancang agar dapat mencapai target kami, yaitu pada tahun 2024 berhasil diimplementasikan secara nyata di peternakan. Berikut adalah dokumentasi program yang kami jalani selama ini. Sebagai kesimpulan, melalui program ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja plasma non-termal memiliki potensi untuk diaplikasikan pada bidang medik veteriner sebagai kandidat mastitis subklinis terbaru dengan mempertimbangkan spesifikasi alat plasma non-termal yang digunakan. Antibiotic resistance impacts all of our patients. Prescribe antibiotics carefully and responsibly. Gunakanlah antibiotik dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan ide kami berdiri, dengan karya kami berlari, dan dengan bermanfaat kami berdedikasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim terakhir, tim dari Al-Fahra. Kemudian akan langsung saja kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Kami persilakan. Terima kasih. Kita langsung saja, Ibu, yang mulai duluan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ini saya tadi banyak nganggurnya ini sesi ini. Oke, bagus sekali ya dari Brawijaya ini, ya. Makanya Anda lolos masuk PIMNAS, ya. Yang saya ingin tanyakan, ya, ini kan kalau saya juga sambil browsing di internet ya. Sepertinya kan juga bukan teknologi baru ya, non-thermal plasma ini ya, juga diterapkan pada mastitis. Nah, bagaimana komentar Anda? Baik, saya izin menjawab seperti itu, Bu. Untuk terapi plasma non-termal ini memang sudah banyak penelitian sebelumnya. Namun diaplikasikan pada penyembuhan kanker, tumor, kemudian mempercepat koagulasi darah, kemudian dalam kedokteran gigi menghambat biofilm dan mempercepat penyembuhan luka seperti itu. Namun spesifik di penyakit mastitis subklinis ini sendiri belum ada penelitian sebelumnya yang memang meneliti secara spesifik pada penyakit ini. Seperti itu. Saya nemunya malah mastitis ini, Mbak. Untuk terapi plasma non-termal. Iya, plasma non-thermal, potential application of non-thermal plasma. Nah, di situ juga untuk mastitis. Bagaimana? Apa yang mungkin membuat beda begitu ya? Iya, baik. Kalau untuk skop dari penelitian ini sendiri gitu Bu, itu lebih menekankan juga ke mastitis subklinis yang dimana kami memberikan rekomendasi seperti itu akan spesifikasi alat plasma non-thermal yang digunakan juga akan menjadi acuan ataupun rekomendasi ke depannya ketika membuat alat ini seperti itu.
Kemudian untuk di Indonesia sendiri memang belum ada sama sekali seperti itu, Bu. Mungkin kalau untuk di luar seperti itu penggunaannya cukup terbatas juga. Nah, oke. Kalau apalagi kita tahu ya penggunaannya cukup terbatas ya. Biasanya banyak sekali pertimbangan sehingga dia hanya diberlakukan secara terbatas. Kira-kira apa efek sampingnya barangkali selain yang tadi ya membunuh bakteri tadi? Silakan. Baik, untuk efek samping dari penggunaan plasma non-thermal ini sebagai terapi, walaupun belum ada jurnal yang memberitahukan bahwa terdapat efek samping terhadap sel yang sehat, namun terdapat kemungkinan bahwa jika dosis yang diberikan oleh plasma non-thermal ini kepada ambing dari hewan sapi itu berlebihan, akan menyebabkan kerusakan dari sel tersebut. Sehingga perlu adanya penelitian atau riset untuk mengenai dosis dari pemberian plasma non-thermal itu. Oke. Nah, kira-kira ini ya, kalau mau dibuat alat tadi, Anda pilih yang plasma yang mana ya? Baik, Ibu. Untuk Ya. plasma device yang kami rekomendasikan adalah plasma jet. Plasma jet. Plasma jet, kemudian gasnya Untuk gasnya adalah oksigen, Ibu. murni. Murni. Untuk gas sendiri, lebih disarankan semakin murni semakin baik. Mengapa demikian? Karena dari plasma non-thermal itu sendiri adalah terbentuk akibat tabrakan dari elektron dengan molekul gas. Makanya itu semakin tinggi tingkat konsentrasi dari molekul gas itu sendiri, maka plasma yang dihasilkan, density atau kerapatannya akan semakin tinggi. Maka akan semakin efektif. Oke. Sarannya semakin... Misal saya ganti dengan gas lain, tapi lebih juga sama murninya, gitu. Bagaimana? Baik, Ibu. Untuk penggunaan gas lain juga bisa, namun kami merekomendasikan penggunaan gas oksigen karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laurita itu bisa membunuh bakteri hingga 100%. Nah, berarti ada apa dengan oksigen? Dibandingkan sama siapa? Argon ya, sebelahnya itu yang juga kecil gitu. Nah, silakan. Ya. Untuk oksigen sendiri akan berpengaruh dengan hasil dari molekul reaktif yang dihasilkan dari plasma itu sendiri. Yakni pada oksigen dengan gas carrier pembawa oksigen akan menghasilkan ROS yang lebih banyak dibandingkan penggunaan gas carrier lain. Dan itulah yang akan berakibat kepada efektivitas dari membunuh atau dekontaminasi bakteri itu sendiri. Oke, tadi soalnya di naratif review disebutkan ada ROS ya. Tadi saya mungkin kelewat tadi yang ROS di PPT Anda. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Prof. Nyoman. Monggo, Prof. Ya, sila lanjut, Dok. Nggih, Prof. Matur nuwun kesempatannya. Ya, selamat ya, Dik, atas ya prestasinya sudah sampai PIMNAS. Saya memang dari sisi kemanfaatan, dari sisi itunya bagus. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ini sesuai temanya. Nah, kalau saya melihat aplikasi ini, kemudian saya melihat gambar yang kalian tonjolkan itu hanya di putingnya, itu kira-kira kemampuan plasma ini untuk naik, karena kan gede ya itu ya, bisa nggak sejauh mana penetrasi sampai ke atasnya dari kelenjar susu sapinya itu? Ya baik, izin menjawab Pak Dokter, seperti itu. Untuk penetrasi sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Laurita pada tahun 2019 berhasil membuktikan bahwa paparan plasma ini ternyata mampu menembus jaringan tulang hingga 4 mm seperti itu. Maka kami mengasumsikan bahwa jaringan epidermis yang notabene lebih tidak terlalu konsistensinya tidak terlalu padat sepadat jaringan tulang, maka plasma non-thermal ini memang akan menembus. Kemudian kami juga merancang alat ini untuk didesain agar plasma ini akan masuk melalui tit kanal atau pada bagian ambing itu yang salurannya seperti itu, Dok. Jadi plasma itu nanti kemudian akan masuk dan penetrasi melalui tit kanal dan akan melokalisasi bagian intramamari, ductus intramamari seperti itu, Dok.
Dengan berarti tidak membutuhkan arah, ini kan bulat gitu di bawah gitu ya. Itu berarti dia bisa naik ke atas ikut aliran darahnya atau aliran apanya gitu. Tidak perlu diarahkan pada waktu aplikasinya itu loh, Mbak. Nggak perlu ya. Jadi dia akan ikut aliran gitu ya. Ya, izin menjawab, Pak. Untuk plasma jet ini sendiri, itu gambarannya adalah dia itu akan memancarkan pada satu arah, yang dimana satu arah ini nanti dia akan terfokus ke titik kanal seperti itu, Pak. Ya, benar. Iya. Oke. Terus ini ketika terjadi mastitis pasti akan ada Staphylococcus aureus gitu ya. Walaupun subklinis, mungkin subklinis karena belum tampak saja kan ya. Belum tampak saja, kemungkinan bakterinya juga sudah existing di dalam. Ini usulannya apakah cukup dengan terapi plasma itu atau memang kombinasi dengan antibiotik sehingga meningkatkan efektivitas dari antibiotik itu juga? Gimana? Ya, izin menjawab, Pak. Untuk konsep yang kami tawarkan adalah hanya menggunakan terapi plasma non termal ini sendiri, karena memang tujuan awal kami dilatar belakangi karena adanya terapi antibiotik ini yang menimbulkan resistensi antimikroba seperti itu. Akan kekhawatiran kami seperti itu, Pak, akan isu AMR seperti itu. Nah, jadi hanya menggunakan terapi plasma non termal seperti itu, Pak. Iya, berani. Iya, Pak. Kira-kira berani. Ya, Pak. Untuk konsepnya sendiri, kan untuk diagnosanya sendiri menggunakan California Mastitis Test. Nah, itu sebagai peneguhan diagnosa kami lakukan itu terlebih dahulu, kemudian nanti didapatkan skornya. Ada skor 1, 2, 3 yang menentukan jumlah sel somatis atau sel radangnya seperti itu, Bapak. Nah, dari jumlah sel radang itu kami bisa memperkirakan kira-kira berapa lama hari pemaparan, kemudian untuk pengaplikasian juga seperti apa dalam menentukan dosis seperti itu, Pak. Jadi kalau penentuan efektivitas dalam perbaikan jaringan, oke. Justru itulah kemampuan yang akan dikombinasikan ketika terjadi peradangan. Nah, kalau saya ini sebatas pemikiran bahwa terapi mastitis yang gold standarnya masih menggunakan antibiotik. Dan kalau itu replacement terapi standar itu sangat effortnya ya bisa, tapi effortnya sangat itu. Tetapi kalau ini sebagai terapi untuk mengurangi resistensi, well, gitu ya. Dan ini sedikit ambigu dengan mengatakan subklinisnya itu mungkin tahapan cari amannya ya. Ya, apakah untuk preventif atau untuk kuratif gitu kan. Sedangkan petani sendiri juga nggak akan mampu mendeteksi adanya subklinis mastitis ini. Butuh dokternya kan istilahnya. Nah, kalau aplikasinya butuh dokternya atau diaplikasikan untuk preventif, ini mungkin akan juga penggunaannya akan lebih luas. Ya, gitu. Terus kemudian bagaimana dengan harganya? Petaninya afford it nggak? Ya, monggo. Baik, untuk masalah harga, dari hasil perhitungan kami untuk biaya-biaya operasional masih bisa dimungkinkan, Pak. Satu aplikator itu berapa berarti? Butuh biayanya, asumsinya lah. Untuk asumsi dari satu kali treatment, operasional itu dari 2.000 hingga 5.000 rupiah. Oh, bukan treatmentnya. Apa petaninya nggak disuruh untuk punya gitu ya? Baik, ya, Pak, jadi untuk kepunyaan alat itu sendiri lebih diakomodir di KUD-nya. Jadi KUD yang menaungi dari kelompok-kelompok petani. Sehingga ada ahli atau tenaga ahli yang mengoperasikan. Ya, oke. Ya, dari saya itu dulu. Monggo, Prof. Nyoman, waktunya. Terima kasih, Dok. Ini saya terakhir, ini pertanyaan terakhir juga ya. Selamat juga adik-adik semua ya. Ini adik-adik hebat nih semua. Yang mudah-mudahan bisa dapat menjuarai Timnas ini. Saya hanya tadi kalau dilihat dari ini sebagai suatu pendekatan ya,
untuk mastitis. Ada istilah tadi ada menghambat biofilm gitu, inhibisi biofilm, kemudian reduksi biofilm gitu. Di mana itu istilah itu digunakan? Kok ada istilahnya menghambat, kemudian inhibisi, kemudian ada reduksi gitu. Kapan itu istilah digunakan di dalam pendekatan ini? Ya, silakan. Ya, saya izin menjawab, Pak. Untuk hambatan biofilm ini sendiri itu ketika melakukan penelitian yang dimana kita menggunakan media biakan bakteri seperti itu yang akan mengukur nilai hambatan biofilm. Artinya itu seperti nanti akan berbentuk lingkaran gitu, Pak. Kemudian kita mengukur seberapa diameter hambatan biofilmnya itu seperti apa. Kemudian untuk reduksi itu digunakan ketika kita untuk mengukur jumlah koloni bakteri yang ada pada media bakteri seperti itu. Itu untuk reduksi seperti itu. Kalau inhibisi? Ya, inhibisi itu adalah hambatan, Prof. Ya, sama. Oh, sama. Oke. Ini kan pada umumnya untuk sapi perah ya. Karena sapi perah itu memang diproduksi susu. Gitu. Nah, apakah ini juga akan terjadi pada yang bukan sapi perah gitu, sapi potong gitu. Karena memang sih tidak ada terkait dengan susu gitu. Tapi sapi yang betina terutama kan dia melahirkan. Apakah ada juga ini terapi mastitis ini, terutama si sapi betina yang melahirkan, itu kan juga susunya dia ambil oleh anaknya. Itu bagaimana? Ya, izin menjawab, Prof. Untuk mastitis subklinis ini adalah penyakit yang sangat merugikan untuk di sapi perah. Namun untuk di sapi pedaging itu tidak terlalu menyebabkan efek negatif yang cukup signifikan karena memang untuk pedetnya itu sendiri itu bisa dialternatifkan atau disiasati dengan menggunakan susu formula seperti itu. Nah, memang concern-nya ada latar belakang ini adalah karena faktor ekonomi dari penurunan kualitas dan kuantitas susu yang sangat signifikan ketika terjadi penyakit mastitis subklinis ini sendiri seperti itu, Prof. Kalau ini terjadi itu kontaminasi ya? Ini terkontaminasi susu itu atau bagaimana? Iya, benar, Prof. Ya. Tercemar karena kontaminasi. Iya benar, Prof. Jadi ketika terjadi mastitis subklinis ini maka akan berdampak pada susunya. Susunya jadi jumlah somatisnya tinggi dan tidak sesuai SNI seperti itu. Ya, baik. Waktunya udah habis. Ya, selamat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih banyak, Prof, ya. Dokter, Ibu. Terima kasih banyak, Prof, Dok, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh tim yang telah menampilkan seluruh presentasinya, baik dari pertama maupun hari kedua. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengan berakhirnya sesi presentasi tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara presentasi di hari kedua ini. Namun sebelum ditutup, izinkanlah kami menyampaikan beberapa informasi yang akan dibantu oleh rekan saya, Riza, untuk menampilkan share screen-nya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman, bahwa yang pertama, mulai pukul 13.30 nanti akan diadakan penilaian poster. Penilaian poster dan pameran poster dapat disaksikan melalui link YouTube. Masih sebelumnya, Riza? Link YouTube tersebut mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu. http://ugmid/live penjurian poster PIMNAS 33. Mungkin nanti juga bisa saya bantu untuk menyampaikan di grup kembali. Selanjutnya, Riza. Nah, peserta dimohon untuk mengunggah file poster di akun Instagram